Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang segi 4 dan segi 3. Materi yang pertama yang akan saya bahas adalah segi 4. Di sini segi 4 yang pertama ada yang disebut dengan persegi. Persegi adalah suatu bangun segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama besar. Saya ulangi lagi. Persegi adalah suatu bangun segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama besar. Sifat-sifat persegi. Yang pertama, mempunyai 4 buah sumbu simetri serta simetri putar tingkat 4. Ketika kita lipat persegi, dapat dilipat menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang kedua, keempat sisinya sama panjang. Sisi-sisi mana saja sih yang sama panjang? Yaitu sisi AB, garis AB sama dengan garis AD, sama dengan garis BC, dan sama dengan garis CD. Artinya, keempat sisi-sisi ini sama panjang. Kita lambangkan A ke B adalah S, B ke C pun S, C ke D pun S, A ke D pun S. Sisi-sisi yang sama panjang. Yang ketiga, sisi yang berhadapan saling sejajar. Mana sisi yang berhadapan? A, B berhadapan dengan CD, maka garis AB sejajar dengan garis CD. Lalu mana lagi yang sejajar? Dan garis AD sejajar dengan BC, betul. Garis AD sejajar dengan BC. Garis BC. Dan yang keempat, masing-masing sudutnya sama besar. Perhatikan, untuk persegi setiap sudutnya merupakan sudut siku. Yang namanya sudut siku besarnya adalah 90 derajat. Di sini sifatnya adalah masing-masing sudut sama besar, maka sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D, yang besarnya adalah 90 derajat karena dia menyiku. Sudah otomatis besar sudutnya adalah 90 derajat. Yang kelima di sini sifatnya adalah diagonal. Diagonalnya sama panjang. Mana sih yang disebut diagonal? Garis A ke C dan B ke D. Yang berwarna merah merupakan diagonal. Di sini diagonalnya sama panjang. Garis A ke C, diagonal A ke C sama dengan garis diagonal B ke D. Panjangnya sama. Dan yang keenam di sini, diagonalnya saling berpotongan, tegak lurus, serta membagi dua sama panjang. Nih, ketika saya beri perpotongan diagonal dengan titik O di sini, garis A ke O akan sama dengan garis O ke C panjangnya. Ingat ya, diagonal, ketika diagonal persegi kita
potong menjadi dua buah bagian seperti ini, saling berpotongan, maka perpotongannya akan sama besar. A ke O sama dengan O ke C, dan B ke O, garis B ke O sama dengan garis O ke D. Besarnya akan sama. Lanjut. Di sini ada rumus keliling dari persegi. Apa sih rumus keliling dari persegi? Rumusnya ada 4 dikalikan dengan sisi. 4 kita kalikan dengan panjang setiap sisinya. Karena setiap sisinya akan sama, maka cukup 4 kali S. Ini kelilingnya. Lanjut kembali. Ada apa di sini? Ada rumus luas. Apa rumus luas persegi? Rumus luas persegi adalah sisi kita pangkatkan 2. Ini adalah rumus persegi. Luas untuk persegi sama dengan S pangkat 2. Setelah itu di sini ada contoh, perhatikan. Garis AB sama dengan 8 cm. Maka garis AD, BC dan CD adalah ketika A ke B nilainya 8 cm. Tadi dikatakan yang namanya persegi sisi-sisinya sama panjang. Garis AB sama dengan garis AD, sama dengan garis BC dan sama dengan garis CD. Maka ketika AB 8 cm, begitu pula yang lainnya. AD akan 8 cm, BC akan 8 cm, CD pun akan 8 cm. Karena garis AB sisinya akan sama dengan garis AD, sama dengan garis AC, dan sama dengan garis CD yang besarnya adalah 8 cm gitu ya. Karena sisinya akan sama besar. Yang kedua, berapakah besar sudut A pada persegi? Tadi dikatakan yang namanya persegi sudutnya adalah sudut siku. Berapa sih besar sudut siku? Maka sudut A besarnya adalah 90 derajat. Gitu ya, jelas. Lanjutkan ke persegi panjang adalah suatu bangun segi 4. Suatu bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku serta sisi-sisi yang berhadapan serta sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Saya ulangi kembali. Persegi panjang adalah suatu bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku serta sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Di sini sifat-sifat persegi panjang yang pertama mempunyai 2 buah sumbu simetri putar tingkat 2. Artinya ketika kita lipat si persegi panjang ini akan membagi 2 sama besar. Gitu ya. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Mana sih sisi-sisi yang berhadapan? Garis AB dengan CD saling berhadapan. Garis AB dan CD sama besar. Garis AB dan CD sama besar. Garis AB dan CD sama besar karena dia saling berhadapan. Dan mana lagi yang saling berhadapan? Garis AD dan
BC. Garis AD dan BC sama besar. Yang sama besar garis AD dan BC. Garis AD dan garis BC. Dan yang ketiga di sini, sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar. Tadi yang saling berhadapan adalah garis AB, maka garis AB dengan CD saling sejajar dengan garis CD, dan garis AD sejajar dengan garis BC. Gitu ya. Sisi-sisi yang berhadapan adalah AB berhadapan dengan CD, maka dia sejajar. AD berhadapan dengan BC, AD berhadapan dengan BC, maka dia saling sejajar. Yang keempat, masing-masing sudutnya sama besar, sama dengan persegi. Yang namanya persegi panjang, dia sudutnya menyiku, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Besarnya adalah 90 derajat. Dan mana sih yang disebut diagonalnya? Diagonalnya adalah garis yang berwarna merah. Itulah yang disebut diagonal. Di sini diagonalnya sama panjang, maka garis A ke C sama dengan garis B ke D. Gitu ya. Dan yang keenam, diagonal-diagonalnya saling berpotongan serta membagi dua sama panjang. Diagonal-diagonalnya akan saling berpotongan di mana? Di tengah ini nih. Titik tengah ini kita beri dengan nama titik O, maka A garis A ke O akan sama dengan garis O ke C. Begitu pula garis B ke O akan sama dengan O ke D. Itu ya. Kita lanjut kembali. Di sini ada rumusnya untuk keliling dan luas persegi panjang. Apa sih rumus keliling persegi panjang? Rumusnya adalah 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Mana panjangnya? Sisi AB disebut panjang, sisi BC disebut lebar. Rumusnya untuk keliling adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Lanjut kembali. Ada rumus apa sih? Ada rumus luasnya. Apa rumus luasnya untuk persegi panjang? Rumusnya adalah panjang kita kalikan dengan lebar. Inilah rumus dari luas persegi panjang. Agar kalian lebih memahami tentang persegi panjang, maka saya berikan contoh di sini. Di sini ada contoh, perhatikan. Diketahui luas sebuah persegi panjang PQRS adalah 72 cm persegi. Jika panjang PQ, P ke Q adalah 2x. Ini tanda X ya, Nak. Biasakan untuk menulis tanda X dalam matematika, variabelnya seperti ini untuk membedakan antara tanda kali dengan variabel X. Maka biasakan huruf X seperti ini ya, Nak. Maka di sini PQ-nya panjangnya adalah 2x ditambah 1, QR-nya adalah 8. Kalian diminta untuk tentukan nilai X. Bagaimana sih langkahnya? Kita jawab sama-sama yuk. Yang pertama, karena yang diminta adalah nilai X, maka tadi yang diketahui apa sih? Di sini luasnya ya. Luas sebuah persegi adalah 72 cm. Maka diketahui L-nya 72 cm persegi. Panjangnya di sini 2x ditambah 1. Lebarnya sama dengan 8 cm. Kamu diminta untuk mencari X. Tadi rumus luas apa sih? Panjang dikali lebar. Maka luas sama dengan 2
X ditambah 1 kalian kalikan dengan 8. Tadi karena di sini luasnya besarnya 72 cm persegi, maka luas L ini kita ganti dengan angka 72. 8 dikalikan 2 didapat 16. X ditambah 8 kali 1 8. Mana yang tidak memiliki variabel? Yang tidak memiliki variabel adalah angka 8. Maka angka 8 kita pindahkan ke sebelah kiri. 72 tadinya positif karena pindah ruas jadi negatif. Sama dengan 16X. Ini tanda X, ingat bukan tanda kali, tapi ini adalah tanda X, variabel X. Maka 72 dikurangi 8 dapat berapa sih? 64. Karena 16X itu sama aja 16 kali X. Kalau kita pindah ruaskan, yang namanya perkalian pindah ruas ke sebelah kiri nih, kita pindah ruaskan. Tadinya perkalian menjadi bagi, maka 64 dibagi 16, maka didapatlah 4 cm. Nilai X-nya adalah 4 cm. Yang poin B, kamu ditanya panjang persegi panjang VKRS. Panjangnya tadi kita masih dalam bentuk aljabar ya. Nih, 2 suku. Untuk poin B di sini tadi panjangnya adalah 2X ditambah 1. Maka panjang tadi X-nya sudah didapat 4, maka ganti si X ini kita ganti dengan angka 4 ditambah 1. Maka panjang sama dengan 8 ditambah 1, maka panjangnya adalah 9 cm. Selesai. Selanjutnya jajar genjang. Apa sih jajar genjang? Jajar genjang adalah suatu bangun segi 4 di mana masing-masing pasang sisinya berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Saya ulangi kembali, jajar genjang adalah suatu bangun segi 4 di mana masing-masing pasang sisinya berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Di sini ada sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama adalah sisi yang berhadapan, sejajar, serta sama panjang. Mana sih sisi yang saling berhadapan? Sisi yang saling berhadapan yang pertama adalah sisi AB atau garis AB. Karena yang saling berhadapan, mana yang berhadapan dengan AB? CD. Maka AB dan CD akan sama besar dan dia pun saling sejajar. Garis AB sejajar dengan garis CD. Dan mana lagi yang sejajar? Yang sejajar yang kedua adalah garis AD dengan garis BC. Maka garis AD akan sama dengan panjang dari garis BC. Dan garis AD akan sejajar dengan garis BC karena saling berhadapan. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Lihat, perhatikan. Sudut A berhadapan dengan sudut C. Maka sudut A akan sama dengan sudut C. Sudut A akan sama dengan sudut C dan sudut D akan sama dengan sudut B karena D dan B saling berhadapan. Sudut B sama dengan sudut D. Yang
yang ketiga di sini, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180. Sudut yang saling berdekatan jumlahnya adalah 180. Maka ketika kalian jumlahkan A dengan B, sudut A dan sudut B kita jumlahkan, besarnya adalah 180 karena saling berdekatan. A berdekatan dengan apa lagi? D. Maka ketika A kita jumlahkan dengan sudut D akan berjumlah 180 derajat. Begitu pula sekarang si B ini berdekatan dengan apa sih? B berdekatan dengan C, maka sudut B kita jumlahkan dengan sudut C akan berjumlah 180 derajat. Begitu pula C berdekatan dengan D, maka sudut C ketika kita jumlahkan dengan sudut D berjumlah 180 derajat. Dan yang keempat di sini, diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua bagian sama besar. Diagonalnya ketika dia saling membagi sama besar. Nah, seperti ini ya, diagonalnya akan membagi sama besar. Dan yang kelima, kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah serta saling membagi dua sama panjang. Nah, ini kan saling berpotongan nih diagonalnya. Sama dengan tadi kita beri dengan huruf O, maka panjang A ke O, garis A ke O akan sama dengan panjang garis O ke C, begitu pula garis B ke O akan sama dengan garis O ke D. Kita lanjutkan ke rumus keliling dan luas jajar genjang. Perhatikan, sisi AB kita lambangkan dengan huruf A, sisi BC kita lambangkan dengan huruf B. Ini ya. Maka untuk rumus keliling dari jajar genjang adalah 2 kita kalikan A ditambah B. Inilah rumus untuk keliling dari jajar genjang. Dan yang kedua di sini ada rumus luas dari jajar genjang. Perhatikan, ada garis D ke E di sini. Ini merupakan tinggi dari jajar genjang. Maka rumus dari luas jajar genjang adalah A kita kalikan dengan T. Alasnya kita kalikan dengan tingginya. Seperti ini. Alasnya kita kalikan dengan tingginya. Maka inilah rumus dari luas jajar genjang. Agar kalian lebih memahami materi tentang jajar genjang, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan, dalam sebuah jajar genjang di sini ada sudut A besarnya 6x dikurangi 10 dan sudut B di sini besarnya adalah 3x ditambah 10. 3x ditambah 10. Kalian diminta untuk menentukan besar sudut A, B, C, dan D. Bagaimana sih caranya? Tadi sebelumnya ada ketentuan yang namanya jajar genjang, sudut yang saling berdekatan besarnya 180 derajat. Maka ketika sudut A kita jumlahkan dengan sudut B, jumlahnya akan 180 derajat. Ini ya tahap awalnya. Kita cari dulu sudut A dan sudut B-nya dengan mencari besar X-nya terlebih dahulu. Perhatikan sudut A di sini. Dia besarnya adalah 6x dikurangi 10 ditambah 3x, sudut B-nya 3x ditambah 10 sama dengan 180 derajat. A-nya kita ganti dengan 6x dikurangi 10, B-nya kita ganti dengan 3x ditambah 10. Dari sini ya, dari
soalnya. Yang memiliki variabel dekatkan dengan yang memiliki variabel mana sih? 6x. Dekatkan dengan 3x, kita jumlahkan dengan 3x. 10 tidak memiliki variabel, negatif 10, kita jumlah dengan 10 sama dengan 180 derajat. Ingat, yang memiliki variabel dekatkan dengan yang memiliki variabel, yang tidak memiliki variabel dekatkan dengan yang tidak memiliki variabel. 6x ditambah 3x berapa sih? 9x. Negatif 10 ditambah 10 habis ya, maka tidak perlu ditulis, sama dengan 180 derajat. 9x sama dengan 180 derajat. Di sini kan sisanya 9x, ini sama aja 9 dikalikan x, maka x sama dengan 180. Yang tadinya perkalian 9 dikali x pindah ruas menjadi bagi 180 dibagi 9 sama dengan 20 derajat. Didapat x-nya adalah 20 derajat. Tadi yang diminta adalah sudut A. Perhatikan, kita mencari sudut A. Besar sudut A sama dengan tadi berapa sih variabelnya? 6x dikurangi 10. Maka sudut A sama dengan 6. X-nya ganti dengan angka 20, karena tadi kita dapat ya 20 dikurangi 10, maka sudut A sama dengan 6 kali 20, 120 dikurangi 10 sama dengan A-nya adalah 110 derajat. Lanjut kembali, A sudah diketahui, sekarang sudut B. Sudut B tadi nih aljabarnya 3x ditambah 10, 3x ditambah 10. Maka sudut B sama dengan 3 dikalikan x, x-nya ganti dengan angka 20, maka 3 kita kalikan dengan 20 ditambah 10, maka sudut B sama dengan 3 kali 2, 6, 60 ditambah 10 didapat 70 derajat. Didapat sudut B-nya adalah 70 derajat. Tadi pada sifat-sifat jajar genjang, untuk sudut yang saling berhadapan sama besar, maka sudut A akan sama besar dengan sudut C, sudut B akan sama besar dengan sudut D. Kesimpulannya tadi sudut A sama dengan sudut C karena saling berhadapan, maka sudut A berapa sih? 110. Maka sudut C pun besarnya adalah 110 derajat. Begitu pula sudut B berhadapan dengan sudut D. Sudut B karena berhadapan dengan sudut D maka akan sama besar dengan sudut D, besarnya adalah 70 derajat. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah suatu bangun segi 4. Suatu bangun segi 4 yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang memiliki panjang yang sama belah ketupat bisa dibangun dari 2 buah segitiga, bisa dibangun dari 2 buah segitiga sama kaki identik dan simetri pada alasnya. Saya ulangi. Belah ketupat adalah suatu bangun segi 4 yang dibentuk oleh
4 buah rusuk yang memiliki panjang yang sama. Belah ketupat bisa dibangun dari 2 buah segitiga sama kaki identik yang simetri pada alas-alasnya. Sifat-sifat belah ketupat yang pertama, keempat sisinya sama panjang dan juga berpasangan sejajar. Perhatikan, berarti yang namanya sama, A ke B akan sama dengan B ke C ke D akan sama dengan A ke D. Itu ya, garis AB akan sama dengan garis BC akan sama dengan garis CD besarnya sama dengan garis AD. Dan berpasangan, yang saling berpasangan akan saling sejajar. Mana? B ke C sejajar dengan A ke D. Garis B ke C akan sejajar dengan garis AD. Dan garis AB akan sejajar dengan garis CD. Untuk yang kedua, sifatnya adalah diagonal yang saling berpotongan, tegak lurus, serta saling membagi sama panjang. Ketika saya beri di sini titik O, ini adalah diagonal 1, B ke D, dan A ke C adalah diagonal 2. Dia berpotongan di titik O, maka B ke O sama dengan O ke D. B ke O akan sama dengan O ke D, begitu pula O ke A ke O akan sama dengan O ke C. 3. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar serta terbagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Maka sudut A akan sama besar dengan sudut C karena saling berhadapan, dan sudut B akan sama besar dengan sudut D. Gitu ya. Untuk rumusnya, keliling dari belah ketupat di sini 4 dikalikan S. Karena belah ketupat sisi-sisinya akan sama, maka rumusnya adalah 4 dikalikan S. Untuk rumus luasnya adalah setengah kita kalikan D1 dikalikan D2. Mana diagonal 1? B ke D adalah D1 dan A ke C adalah diagonal 2. Maka inilah rumusnya. Perhatikan di sini. Ada contoh, jika besar sudut A pada belah ketupat sama dengan 70, ini 70 nih ya nak, 70 derajat, maka besar sudut B, C dan D adalah kalian diminta untuk mencari sudut B terlebih dahulu. Mana sudut A? Ini sudut A dan ini sudut B. Untuk sudut yang saling berdekatan pada belah ketupat, jumlahnya akan 180 derajat. Maka di sini sudut A kita jumlahkan dengan sudut B, jumlahnya akan 180 derajat. Maka sudut A 70 derajat ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B sama dengan 70 positif pindah ruas jadi negatif, dikurangi 70 derajat, maka B-nya adalah 110 derajat. Sudah didapat B-nya, baru kita lihat di sini kita diminta untuk mencari sudut C juga. B sudah didapat, sudut C. Sudut C tadi dikatakan sudut yang saling berhadapan sama besar. Saling
saling berhadapan sama besar. C sama dengan apa sih? A. C sama dengan A. Maka C sama dengan sudut A. Besar sudut C adalah 70 derajat. Dan yang terakhir diminta sudut D. Sudut D sama dengan sudut apa sih? Sudut D sama dengan sudut B. Sama dengan sudut B. Berapa besar sudut B? 110 derajat. Gitu ya. Ini penjelasan untuk belah ketupat. Kita lanjutkan kembali ke materi layang-layang. Apa sih itu layang-layang? Ada yang tahu? Layang-layang adalah suatu bangun segi 4 yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang mana pada masing-masing pasangannya sama panjang serta saling membentuk sudut hanya mempunyai satu sumbu simetri dan satu sudut yang sama besar Saya ulangi. Layang-layang adalah suatu bangun segi 4 yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang mana pada masing-masing pasangannya sama panjang serta saling membentuk sudut. Layang-layang hanya mempunyai satu sumbu simetri dan satu sudut yang sama besar. Sifat-sifat layang-layang. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang saling berdekatan sama panjang. Sisi-sisi yang berdekatan akan sama panjang. Mana sih? Sisi AD akan sama dengan sisi DC. Garis AD akan sama dengan garis DC panjangnya dan garis AB akan sama dengan BC. Garis AB akan sama panjangnya dengan garis BC. Untuk yang kedua, dua diagonalnya saling tegak lurus serta yang satu membagi dua yang lain sama panjang. A ke C akan tegak lurus dengan B ke D. A ke C akan tegak lurus dengan B ke D. Garis A diagonal A ke C akan tegak lurus dengan diagonal B ke D serta A ke T akan sama panjang dengan T ke C. Garis A ke T akan sama panjangnya dengan garis T ke C. Untuk yang ketiga di sini mempunyai sebuah diagonal BD yang membagi dua sudut sama besar. Nih, diagonalnya adalah BD. Akan membagi dua sudut yang sama besar. Mana sih dua sudut yang sama besar? Yaitu sudut ADB, sudut ADB akan sama besar dengan sudut
BDC. Sudut BDC. Dan sudut ABD akan sama besar dengan sudut CBD. Lanjut, poin keempat di sini adalah mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Mana sih sudut yang berhadapan? Sudut A, sudut BAD dengan sudut BCD. Dia saling berhadapan, maka akan sama besar. Ketika sudut yang saling berhadapan seperti ini, dia akan sama besar. Sudut BAD akan sama besar dengan sudut BCD. Untuk rumusnya, untuk keliling layang-layang adalah 2 dikalikan A ke B ditambah dengan A ke D. Ini adalah rumus. Ini adalah rumus untuk keliling dari layang-layang. Yang kedua, luasnya. Perhatikan, A ke C adalah diagonal 1, B ke D adalah diagonal 2, maka rumus luasnya adalah setengah kita kalikan D1 dikalikan D2. Ini adalah rumus untuk luas dari layang-layang. Lanjut ke contoh soal agar kalian lebih memahami materi tentang layang-layang. Perhatikan, kalian diminta untuk memperhatikan gambar dan menentukan garis BE besarnya berapa, B ke E besarnya berapa, B ke E besarnya berapa, dan B ke D besarnya berapa. Lanjut, yang B kalian diminta untuk cari garis E ke C dan A ke C. Yang terakhir diminta luas layang-layang tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus paham dengan rumus Pythagoras. Dengerin ya, rumus Pythagoras. Yang namanya rumus Pythagoras ini hanya digunakan untuk segitiga siku-siku. Untuk sisi miringnya di sini kita lambangkan dengan C, alasnya dengan A, dan tingginya dengan B. Ketika kalian diminta untuk mencari sisi miringnya, maka rumusnya akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Tapi kalau kalian diminta untuk mencari alasnya, maka rumusnya adalah C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Ketika kalian diminta untuk mencari B-nya atau tingginya, maka rumusnya adalah C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Kalian harus hafal rumus-rumus ini. Tapi nanti di kelas 2 juga akan dibahas tentang Pythagoras lebih mendalam kembali. Perhatikan, di sini kalian karena diminta B ke E, mana B ke E? Nih, kalau kita potong akan membentuk bangun segitiga. AEB akan membentuk bangun segitiga. A ke E di sini 6, A ke B di sini 10 cm. Maka ini adalah alasnya, ini sisi miring C, dan ini tingginya adalah B. Karena yang ditanya BE, maka rumusnya adalah B sama dengan apa di sini? Akar dari C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Maka B sama dengan akar dari C pangkat 2, C-nya berapa? 10. 10 kita pangkatkan 2, A-nya berapa sih nak? 6. 6 pangkat 2. Maka B sama dengan akar dari 100 kita kurangi 36. Maka B sama dengan 100 dikurangi 36 berapa sih? 64. Akar
dari 64 adalah 8 cm. Didapat B ke E-nya akan 8 cm. Ini belum selesai. Kalian diminta lagi untuk mencari BD. Ini poin A ya, untuk soal yang A. Untuk B ini sama saja dengan garis BE. Sudah diketahui BE-nya, baru kita cari BD. Tadi yang namanya BE dan ED ini merupakan diagonal, ketika dibagi akan sama panjang. Maka garis BE akan sama besar dengan garis ED. Maka BE sama dengan 8, ED pun 8 cm. BE-nya 8, maka ED-nya pun 8 cm. Yang ditanya apa sih BD? BD, maka cukup kita kalikan 2 atau 2 dikalikan 8. B ke E 8, E ke D 8. 8 kali 2 sama dengan 16 cm. Didapatlah untuk diagonal satunya BD adalah 16 cm. Yang kedua, di sini kalian diminta untuk mencari EC dan AC, E ke C dan A ke C. Nih perhatikan, kita potong kembali, membentuk apa sih? Segitiga ya? Membentuk segitiga siku-siku. Tadi B ke E kalian dapat berapa sih? 8 ya? 8 cm. Maka kalian diminta untuk mencari apa sih? Ini C-nya, 8-nya adalah B, A-nya sama dengan tanda tanya. Maka kalian diminta untuk mencari A. Apa rumus A? A sama dengan akar dari C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Maka A sama dengan C-nya berapa sih? 17. 17 pangkat 2 dikurangi B-nya 8, 8 pangkat 2. Maka A sama dengan 17 pangkat 2. Didapat berapa sih? 289. Kita kurangi dengan 64, maka A sama dengan akar dari 225, maka A-nya sama dengan 15. Ini sama saja dengan garis EC. E ke C tadi berapa? 15 cm. Sekarang yang diminta apa lagi? AC. Maka garis AC sama dengan A ke E kita jumlahkan dengan E ke C. A ke E kita jumlahkan dengan E ke C ditambah E ke C. A ke E berapa sih? A ke E di sini 6 cm. E ke C berapa sih? 15 cm. Maka garis AC atau panjang diagonalnya adalah 21 cm. Terus kalian diminta untuk mencari luas layang-layang. Apa sih rumus luas layang-layang? L sama dengan setengah dikalikan D1 dikalikan D2. Setengah kalian kalikan 16 dikalikan 21. D2-nya adalah 21. Didapatlah 16 dibagi 2 8. 8 kali 21 didapat 168 cm pangkat 2. Selesai. Inilah penjelasan tentang layang-layang. Semoga dimengerti. Selanjutnya, trapesium. Trapesium adalah suatu bangun segi 4. Suatu bangun segi 4 yang tepat sepasang sisi sejajar. Yang tepat sepasang sisi sejajar. Sifat-sifat trapesium secara umum yang pertama adalah
mempunyai sepasang sisi yang berhadapan saling sejajar. Mana sih sisi yang saling berhadapan? Garis AB dengan garis CD. AB dan CD akan sejajar. CD akan sejajar. Yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar yaitu 180. Ketika ada dua buah sudut yang saling berdekatan dan dia diapit oleh dua buah garis yang saling sejajar atau sisi yang saling sejajar, maka jumlahnya akan 180. Di sini sudut A ditambah sudut D akan 180 derajat. Begitu pula sudut C kalian jumlahkan dengan sudut B akan 180 derajat. Gitu ya. Lanjut, jenis-jenis trapesium. Trapesium yang pertama di sini ada apa sih? Trapesium sama kaki. Untuk yang ini adalah trapesium sama kaki. Untuk yang kedua adalah trapesium siku-siku. Untuk yang ketiga adalah trapesium sembarang. Selanjutnya rumus dari trapesium. Kita lambangkan dulu. Untuk garis A ke B adalah A, D ke C adalah B, A ke D adalah C, B ke C adalah D. Ini ya yang saya lingkari. Untuk rumus kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Yang saya lingkari ya, panjang dari A ditambah B ditambah C ditambah D. Untuk luasnya rumusnya adalah setengah dikalikan A dikalikan B, lalu kalian kalikan dengan T. Ini ya tingginya, dikalikan dengan T. Ini adalah rumus dari luas trapesium. Lanjut, agar kalian lebih mengerti materi tentang trapesium, kalian diminta untuk tentukan besar sudut C. Di sini sudut B-nya adalah 120 derajat. Berapa sih sudut C-nya? Tadi dikatakan sudut yang saling berdekatan dan diapit oleh sisi yang saling berhadapan atau sejajar, dia jumlahnya akan 180 derajat. Maka kita jawab, maka sudut B ketika kita jumlahkan dengan sudut C karena saling berdekatan dan saling diapit oleh sisi yang saling sejajar, jumlahnya akan 180 derajat. Di sini sudut B-nya adalah 120 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. 120 derajatnya positif, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif atau dikurangi 120 derajat, maka sudut C-nya sama dengan 60 derajat. Selesai. Sebelumnya kita sudah membahas tentang segi 4. Sekarang kita akan membahas tentang segitiga. Apa sih yang disebut segitiga? Segitiga adalah bidang datar yang dibatasi. Bidang datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus, oleh 3 garis lurus dan membentuk 3 sudut dan membentuk 3 sudut. Ini nih yang dinamakan segitiga, dibatasi oleh garis A ke C, C ke B, A ke D, dan
dia memiliki 3 sudut, yaitu sudut A, sudut C, dan sudut B. Lanjut ya, ada sifat-sifat segitiga istimewa. Poin A di sini sifat-sifat segitiga sama kaki. Perhatikan, ini merupakan segitiga sama kaki. Yang namanya segitiga sama kaki memiliki satu sumbu simetri, yaitu garis tinggi. Mana garis tingginya? C ke D. Ini merupakan garis tinggi dari segitiga sama kaki. Yang kedua, memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Mana sih sisi yang sama panjang? Yaitu garis AC dan garis CB atau garis BC. Garis AC akan sama panjang dengan garis B ke C. Lanjut, poin yang ketiga, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Mana sih yang sudut akan sama besarnya? Sudut A dan sudut B akan sama besar. Sudut A akan sama besar dengan sudut B. Syaratnya adalah segitiga sama kaki. Maka sudut A sama dengan sudut B. Yang keempat, dapat menempati bingkainya tepat menurut 2 cara. Untuk poin yang kelima, dapat dibentuk dari 2 segitiga siku-siku yang saling kongruen. Dapat dibentuk dari 2 buah segitiga siku-siku yang saling kongruen. Ini ya, contoh gambarnya. Dan yang B di sini sifat-sifat segitiga sama kaki. Apa sih sifat-sifatnya? Yang pertama, memiliki 3 buah sumbu simetri. Mana aja sumbu simetrinya? A ke E, C ke D, dan B ke F. Garis A ke E, lalu garis B ke F, dan garis C ke D. Ini merupakan sumbu simetri dari segitiga sama sisi. Yang kedua, sifatnya untuk segitiga sama sisi memiliki 3 sisi sama panjang dan 3 sudut yang sama besar. Mana sih sisi yang sama besar dan mana sih 3 sudut yang sama besar? Sisi yang sama besar adalah garis A ke B sama dengan garis B ke C dan sama dengan garis A ke C. Begitu pula sudut yang sama besar adalah sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Yang ketiga sifatnya adalah dapat menempati bingkainya dengan 6 cara. Agar lebih paham, di sini ada contoh selanjutnya, jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga yang selanjutnya. Ingat bahwa jumlah sudut segitiga ketika dijumlahkan jumlahnya akan 180 derajat. Sudut pada segitiga ketika kita jumlahkan besarnya akan 180 derajat. Maka sudut A kita jumlahkan dengan sudut B, kita jumlahkan dengan sudut C, besarnya akan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, besarnya adalah 180 derajat. Di sini ada contoh. Kalian diminta untuk menentukan besar sudut B. Maka karena ketentuannya ketika dijumlahkan ketiga sudutnya akan berjumlah 180, maka A ditambah B ditambah sudut C
sama dengan 180 derajat. A-nya berapa sih? 60. B-nya belum ketahuan, tetap ditulis sudut B, dan sudut C-nya adalah 40 derajat sama dengan 180 derajat. 60 tambah 40 berapa sih? 100 ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Maka sudut B sama dengan 180. Kita apain sih dengan 100? Kita kurangi 100. Didapatlah sudut B-nya adalah 80 derajat. Sudah didapat sudut B-nya 80 derajat. Kalian diminta untuk mencari sudut CBD. CBD, sudut ini ya. Kalian diminta untuk mencari sudut ini. Perhatikan. Lihat. Yang saya tandai merupakan sudut apa sih? Sudut berpelurus. Jumlah sudut berpelurus berapa sih, Nak? 180. Maka ketika kita jumlahkan sudut B dijumlahkan dengan sudut CBD, jumlahnya akan 180 derajat karena merupakan sudut berpelurus. Seperti materi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa yang namanya sudut berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. Maka sudut B ketika kita jumlahkan dengan sudut CBD akan berjumlah 180 derajat. Sudut B-nya didapat 80 derajat, maka kita jumlahkan dengan sudut CBD sama dengan 180 derajat. Sudut CBD sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat. Didapatlah CBD-nya adalah 100 derajat. Selesai untuk materi segi 4 dan segi 3. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian mudah memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.